atau ia netral. Yang yang kedua itu muhtab atau lawan bicara itu ragu-ragu antara ada atau tidaknya berita yang disampaikan. Yang ketiga itu muhtab atau lawan bicara itu mengingkari berita yang didengar. Oleh karena itu, berita dapat diterima dan diyakini jika sampai ke muktab dan tidak ada objeknya. Mengingat sumpah telah menguatkannya terutama ketika Allah disebutkan. Penyampaian berita akan merasa lebih baik eh, mengetahui bahwa mereka menggunakan sumpah atau beberapa bala bantuan untuk menyampaikan berita. Kemudian sumpah itu tepat diucapkan dalam kondisi yang pertama itu hendaklah sesuatu yang disumpahkan itu adalah sesuatu yang dianggap penting. Yang kedua, adanya keraguan dalam muhtab atau lawan bicara. Dan yang ketiga itu adanya pengingkaran dari muhtab. Itulah tadi penyampaian dari makalah saya. Eh, Kemudian saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Syarwan Syarif yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini, yang dimana sebenarnya kita punya satu materi lagi, cuman eh, Pak Muhammad Abdunya belum gabung di room Zoom pada siang hari ini, jadi kita akan melangkah ke acara selanjutnya, ya kegiatan selanjutnya yakni diskusi. Jadi saya akan membuka tanya jawab kepada teman-teman sekalian yang ingin menanyakan ataupun ingin mengoreksi, memberi saran dan masukan. Silahkan untuk sesi pertama saya akan persilahkan 3 orang, saya persilahkan. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Atau suara saya yang, oh sorry, baru lihat kepada saudara Safrul. Sahrullah, ya persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya sebelumnya, saya berterima kasih kepada kesempatannya, kepada moderator, juga untuk teman-teman juga lain. Kalau pertanyaan saya tentang Qasam Al-Quran ini, dari penyampaian pemateri tadi, ada hal yang menarik ketika pemateri menjelaskan tentang Qasam Al-Quran tentang waktu. Nah, pertanyaan saya, mengapa Allah Subhanahu wa taala itu dalam wahyunya, itu di dalam Al-Qur'an memilih waktu? Kira-kira apa makna atau bagaimana makna yang tersembunyi di balik penggunaan waktu itu? Karena sebagaimana kita tahu banyak sekali itu seperti hampir di setiap waktu Allah itu berjanji dengan itu. Dia katakan duha, waktu duha, syams, kemudian wal asr dan lain-lain itu. Saya minta tolong kepada pemakalah, bagaimana pandangan pemakalah tentang itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin biar lebih jelasnya pertanyaannya boleh dicatat di kolom komentar di bawah. Siap, Baik, siap. oke. Terima kasih kepada Saudara Safrullah. Mungkin kepada teman-teman yang lain
Ada yang ingin ditanyakan? Oh, Muslim katanya mau bertanya itu dengan Hasmira. Ku dengar bisikan hatinya itu tadi. Ya, silakan. Gitu kah? Gitu kah, Pak? Iya. Saudari Hasmira sama Nah, saudari nah, Mak. Beda. Hasmira, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Hasmira. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. halo, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang ingin saya tanyakan, em, mengapa Allah bersumpah atas nama ciptaannya? Terima kasih. Diulang, Hasmira. Mengapa Allah bersumpah atas nama ciptaannya? Atas nama siapa? Bagaimana? Atas nama ciptaannya. Oh, ciptaannya ya, ya. Oke, satu orang lagi. Ada yang ingin bertanya? Mau kemana? Aku ditinggal sendiri. Oh iya, Cuk ya. Pisah itu. Gimana teman-teman? Apa kita jawab dulu kali ya pertanyaan yang dua itu? Pemateri bagaimana? Tunggu sementara. Oh ya, siap. Pisah itu mudah. Oke, terima kasih atas pertanyaan pertanyaan yang diberikan kepada saya. Kemudian yang pertama dulu saya akan menjawab dari pertanyaan eh, Pak Safrullah yang menanyakan bahwa bagaimana makna di balik kata sumpah yang menggunakan waktu dalam Al-Quran. Ya, mungkin dalam dalam penggunaan makna dari eh, penggunaan waktu di dalam sumpah itu dalam Al-Quran itu memang banyak yang mengatakan bahwasanya waktu atau demi masa, dan kita ambil dari contoh dari surat Al-Asri yang mengatakan bahwasanya demi masa, artinya eh, sesungguhnya Allah memang mungkin Allah memang mementingkan atau memang waktu adalah sangat penting bagi eh, kehidupan atau bagaimana cara
apa kita melakukan ibadah kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak menekankan kata waktu dalam Al-Qur'an itu sendiri. Mungkin itu itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya, Saudara Safrullah. Bisakah pemateri kasih contoh yang ini? Maksudnya tentu di setiap mungkin apa ya penggunaan diksi waktu itu katakanlah kayak pemateri bilang tadi di surah Al-Asr itu Allah menggunakan wal asr itu apa makna di baliknya, bisakah dijelaskan makna di balik situ? Siapa tahu teman-teman yang lain ada bisa, Ya, jangan Al Asr saja, yang ad-duha kah, syams kah, lail kah. Bagus bagus oke. sih. Apa? Jawaban dari moderator saya terima. Cuman kalau ada teman-teman yang lain ingin menambahkan ya boleh jadi untuk pemahaman kita, pemahaman tambahan untuk kita sebelum nanti ditambah juga sama dengan kita. Ustaz Saprullah sendiri itu mau menambahkan sebenarnya. Ya, cuma bertanya lagi. Silakan Pak Ustaz Saprullah. Siapa tahu mau kita tambahkan sendiri. Silakan. Kalau saya Ustadz kemarin sempat dengar banyak itu ternyata hikmah-hikmah di balik waktu itu. Cuman saya sudah agak lupa-lupa banyak sebenarnya Ustadz-Ustadz yang menyampaikan itu rahasia-rahasia di balik Oke, lupa penggunaan. banyak, lupa banyak berarti ada diingat sedikit. Nah, itu mau. Ya, Nah, sedikit. Kayak pemateri tadi saya juga tertarik yang di Al Asr wal Asrnya itu. Yang sempat saya dengar kemarin pas ikut kajian filsafatnya Fahruddin Faiz, beliau bilang itu ada yang memaknai Al Asr itu waktu asar atau waktu yang hampir mendekati maghrib. Nah ternyata di balik penggunaan masa atau wal asr itu demi masa itu ternyata itu menghimbau atau memotivasi kepada orang-orang manusia khususnya untuk segera melakukan perbuatan baik, entah itu bersedekah, entah itu bertobat dari dosa, memperbaiki diri, pokoknya mensegerakan untuk berbuat baik sebelum datang malam. Ya, walaupun nanti ada lagi al-lailnya, wal-lailnya dijanjikan lagi sama Allah itu demi malam dan seterusnya. Tapi di balik tadi al-asr tadi itu waktu yang mendekati malam, yang hampir mendekati malam atau waktu sore itu ternyata motivasinya itu Allah menyuruh kita untuk bersegeralah pada kebaikan. Maksudnya jangan menunda-nunda lagi begitu. Kurang lebih itu dulu saya dari surah Al-Asr. Kalau yang lain-lainnya itu saya belum tahu, masih kurang. Itu Ustaz, saya kembalikan ke moderator. Siapa tahu ada teman-teman juga yang Oke, baik. Terima kasih kepada Saf Safrullah yang telah menerima jawaban dan menambahkan sedikit dari materi yang Saudara Syarwan Syarif sampaikan. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Saudari Hasmira. Yang dimana Ya, Saudari eh, Hasmira menanyakan mengapa Allah bersumpah atas nama ciptaannya. oke. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Dan pertanyaan kedua Asmir itu, mengapa Allah bersumpah atas nama ciptaan itu? Saya mengutip dari internet, eh, saya dapat dari internet ini, menurut menurut Said Qutb dalam kitabnya itu Tafsir fi Filail Al-Quran, bahwa yang dimaksudkan dengan sumpah Allah yang Allah lakukan, khususnya saat Allah bersumpah dengan
ciptaannya, yaitu untuk memberikan nilai yang sangat tinggi kepada makhluk-makhluk tersebut. Hal tersebut dihadapkan kepada manusia agar merespons dan merenungkan nilai-nilai dan petunjuk yang telah diberikan Allah, sehingga dapat diketahui mengapa Allah yang Maha Suci bersumpah dengan ciptaannya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan jawabannya atas pertanyaan saudari Hasmira. Saya kembalikan ke saudari Hasmira dulu. Bagaimana saudari Hasmira? Ada yang ingin dibantah, ingin ditambahkan? Jadi maksud dari mengapa Allah bersumpah atas nama ciptanya itu sebagai tanda bahwa makhluk yang digunakan itu untuk memiliki ketinggian derajat yang mana besar manfaatnya yang ada pada Allah, yang menginginkan manusia untuk lebih eh, memperhatikan apa yang menjadi objek sumpah dari Allah SWT begitu. Hanya tinggi derajat, mengangkat derajatnya. Bukan surat itu. Itu ya tadi jawabannya. Bagaimana saudara pemateri? Baik, saya terima jawabannya. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan dari jawaban Saudara Muhammad Syarwan Syarif, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan menyebut nama makhluknya atau ciptaannya itu sebagai alat sumpah. Itu pertanda bahwa makhluk yang digunakan itu atau yang digunakan sebagai alat sumpah itu memiliki ketinggian derajat, besar manfaatnya yang ada padanya, dan Allah menginginkannya manusia yang lebih banyak disebutkan menjadi sebagai alat sumpah di sini untuk lebih memperhatikan apa yang menjadi objek sumpahnya tersebut. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Bagaimana teman-teman? Bagaimana saudari Hasmira? Ya, saya terima jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kepada teman-teman sekalian, baik, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan berikutnya, mungkin saya persilahkan dahulu kepada pemateri yang kedua, yakni Saudara Muhammad Abdu yang telah bergabung pada siang hari ini. Pak Abdu, silakan ya. Ya, ya. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Saudara Muhammad Abdu untuk mempresentasikan materi pada siang hari ini. Padanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf tadi terlambat karena tadi ada keperluan tiba-tiba. Baiklah, saya atas nama Muhammad Abdul akan menyampaikan makalah yang ini sesungguhnya mungkin awalnya agak bingung, tapi saya berusaha untuk merumuskan dengan judul Teknik Penulisan Arab, Teks Arab pada Karya Tulis Ilmiah. Pada karya tulis ilmiah. Baik, mungkin teman-teman bisa bantu untuk membagikan makalah yang sempat saya bagikan.
bahwa dalam dunia akademik, karya ilmiah merupakan bukti dan tanggung jawab akademis, karena karya ilmiah adalah sebuah rangkaian mengungkapkan buah pikiran sesuai dengan standar akademik. Karya tulis ilmiah merupakan bentuk karya yang ditulis oleh seorang akademisi secara ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah tidak dapat disusun melalui proses yang singkat, karena seorang akademisi harus memahami dan menguasai etika dan standar penulisan karya tulis ilmiah. Keberhasilan seorang akademisi dalam penyusunan karya tulis ilmiah sangat dipengaruhi oleh syarat dan usaha dalam penyusunan karya tulis ilmiah yang berupa pertama menentukan tema, kemudian memilih data, kemudian mengumpulkan data, mengorganisasikan data, dan mengolah ide, dan kegiatan penerapan pengetahuan secara metodologis, menuangkan buah pikiran dengan menuliskan yang meliputi diksi atau pilihan kata, pemilihan suku kata, tanda baca, cara mengutip, dan seterusnya, serta memeriksa ulang kembali karya tersebut, sehingga karya tulis ilmiah tidak lahir begitu saja tanpa prosedur dan tanpa tata aturan. Salah satu teknik penulisan dalam karya tulis ilmiah adalah teknik penulisan teks berbahasa Arab atau ayat Al-Quran, terjemahannya, dan penulisan teks transliterasi Arab ke Latin. Teknik penulisan berbahasa Arab cukup penting bagi sivitas akademik perguruan tinggi agama Islam, terkhusus pada UIN Alauddin Makassar. Teknik penulisan teks berbahasa Arab penting untuk diulas karena seringkali ditemukan karya tulis ilmiah yang dihasilkan belum memenuhi standar penulisan yang telah ditetapkan. Sebagaimana diketahui bahwa UIN Alauddin Makassar telah menerbitkan pedoman penulisan karya tulis ilmiah pada tahun 2013 yang menjadi standar pedoman penulisan dan penyusunan KTI bagi sivitas akademik UIN Alauddin Makassar, sehingga penulis perlu mengulas teknik penulisan teks berbahasa Arab pada makalah ini. Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang tersebut, maka penulis mengurai beberapa hal. Pertama, bagaimana yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah itu sendiri. Kedua, bagaimana teknik tulisan teks berbahasa Arab dalam karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah secara leksikal dimaksud sebagai karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Beberapa ahli mengemukakan definisi karya ilmiah sebagaimana dikutip oleh Ana Rosmiati. Pertama, Munawar Samsudin menerangkan kalau penyusunan ilmiah adalah suatu naskah yang mengulas sesuatu permasalahan secara tertentu atas bawah konsepsi ilmiah tertentu dan memilah tata cara tertentu dan presentasi secara totalitas pada tertib dan serta tidak berubah-ubah. Alwidya Martaya mengulas bahwa karya ilmiah merupakan karya mengandung dan menganalisis suatu masalah tertentu berdasarkan kaidah-kaidah akademik. Sedangkan Broto Wijoyo menerangkan bila karya ilmiah yakni karya ilmu pengetahuan yang menampilkan realitas dan dibuat dengan menggunakan metodologi penataan yang baik dan benar. Kemudian ahli terakhir, Eko Susilo memaparkan karya ilmiah menggambarkan sesuatu tulisan maupun karangan yang didapatkan cocok dengan watak keilmuannya, serta didasari dari berbagai macam hasil pengamatan, riset, serta peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan memakai tata cara tertentu dengan mencermati sistematika penyusunan yang baik serta santun dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan karya ilmiah yang disusun berdasarkan dan kaidah-kaidah akademik dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Nah, sedangkan dalam teknik penulisan Arab dan terjemahnya, sebagaimana diketahui bahwa teks berbahasa asing merupakan bentuk kutipan langsung seperti halnya teks berbahasa Arab. Teks berbahasa Arab memiliki keunikan dengan memiliki perbedaan dengan teks berbahasa Latin. Dengan keunikan tersebut, yaitu pertama, bahwa bahasa Arab merupakan bahasa asli dalam Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur melalui perantaraan malaikat Jibril, sehingga hadis pun sebagai sumber ajaran Islam yang kedua bagi umat Islam pun menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, sistem penulisan dalam bahasa Arab adalah berbentuk huruf hijaiyah, bukan alfabet. Huruf dalam bahasa Arab memerlukan harakat yang digunakan untuk menandakan pengucapan dan intonasi kata.
Yang ketiga, penulisan bahasa Arab dimulai dari kanan ke kiri dan terakhir tanda baca dalam bahasa Arab ditulis secara terbalik. Karena keunikan yang dimiliki oleh teks bahasa Arab, maka diperlukan aturan pengetikan dalam penyusunan karya ilmiah bagi pada perguruan tinggi Islam. Berikut merupakan teknik pengetikan teks berbahasa Arab pada karya tulis ilmiah. Pertama, bahwa penggunaan spasi jarak antara baris pada pengetikan teks adalah jarak exactly 24 poin atau dalam line spacing exactly 24 poin. Hal tersebut dimaksud guna merapikan teks apabila ditemukan font Latin atau jenis huruf Latin bercampur dengan font Arab serta menggunakan tanda-tanda transliterasi. Dua, apabila kutipan langsung yang berjumlah 3 baris atau lebih, maka dilakukan pengetikan dengan jarak exactly 12 poin. Dan teks tersebut berpisah dari teks lainnya. Untuk kutipan ayat Al-Quran, maka penulisan ayat-ayatnya menggunakan rasam Utsmani dengan menuliskan sumbernya dalam teks diawali dengan menyingkat Quran surah menjadi QS, lalu diikuti secara berurutan dengan nama surah, tanda garis miring, nomor surah, tanda titik 2, dan nomor ayat, kemudian tanda titik. Mengawali ayat yang dikutip seperti sebagaimana contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam QS Ar-Rum garis miring 30 ayat 30. Apabila kutipan ayat Al-Quran maka penempatannya terpisah dari teks meskipun kurang dari satu baris dan dengan tidak menggunakan tanda kutip dengan font tradisional Arabik 16 poin. Nomor ayat ditulis pada akhir ayat yang dikutip dan apabila terdiri atas beberapa ayat maka ditulis dalam huruf Arab yang berada dalam kurung seperti surat Ar-Rum ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah lati fataranas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Terjemahan ayat Al-Quran meskipun hanya terdiri dari atas satu baris saja ditulis terpisah dari teks pada satu alinea tersendiri dengan jarak spasi exactly 12 poin dan spacing after 6 poin. Diketik dan jarak 1 cm dari margin kiri. Terjemahan ayat yang dikutip diberi nomor catatan kaki dan dianjurkan mengutip terjemahan resmi Kementerian Agama yang sekarang yang sudah ada dalam penyempurnaan yaitu edisi penyempurnaan tahun 2019. Kecuali untuk tujuan lain sesuai dengan konteks penelitian dapat mengutip karya terjemahan lainnya. Sebagaimana yang saya tampilkan, ini berdasarkan terjemahan Al-Quran edisi penyempurnaan tahun 2019. Untuk memudahkan pengutipan ayat Al-Quran pada aplikasi pengolah kata word processor, khususnya pengguna Microsoft Word, penulis dapat memanfaatkan fitur tambahan atau add-in yang bernama Quran in Word. Aplikasi tambahan tersebut dikembangkan oleh Muhammad Taufik pada tahun 2005. Kemudian Lajnah Pentafsiran Al-Quran bekerja sama dengan Muhammad Taufik untuk mengembangkan aplikasi Kemenak Quran in Word pada tahun 2019. Aplikasi tersebut telah berfungsi dan sangat membantu dalam penulisan teks Al-Quran dan terjemahnya pada aplikasi MS Word. Mungkin ini saya lupa tambahkan untuk aplikasi Kemenak Quran in Word yang terbaru itu sudah memanfaatkan juga terjemahan berbahasa dan terjemahan menggunakan bahasa isyarat atau braille, tanda bagi yang tidak bisa dengan tanda baca metode kitabah. Nah, jika pada ayat Al-Quran atau hadis yang telah dikutip perlu diberi penjelasan, maka perlu penulisan ulang dalam format teks biasa. Kata, frasa, ataupun glosa diperlukan dapat ditulis ulang tanpa perlu menulis sumbernya. Ayat-ayat yang dipergunakan tanpa teks atau diketik dengan transliterasi harus dihimpun dalam sebuah daftar lampiran. Penjelasan tersebut kita bisa menemukan kesimpulan bahwa karya tulis ilmiah merupakan karya yang disusun berdasarkan dengan kaedah-kaedah akademik dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dan untuk penulisan teks Arab pada karya tulis ilmiah, khususnya ayat Al-Quran,
yang merupakan bentuk kutipan langsung telah diatur pada pedoman tulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh UIN Alauddin Makassar pada tahun 2013. Kami menyadari bahwa makalah ini mungkin kami tidak menjelaskan menjelaskan secara gamblang bagaimana teknik penulisan dalam karya teks berbahasa Arab, khususnya tafsir pada karya tulis ilmiah karena keterbatasan referensi yang kami peroleh. Mungkin itu, dan mohon maaf, dan apabila ada sanggahan atau ada tanggapan dari teman-teman, kami secara terbuka menerima tanggapan dan kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator, bagus sekali makalahnya Pak Abdu ini. Tinggal nanti judulnya itu bukan penulisan Arab ya. Karena kita studi Al-Quran berarti penulisan Ya, Ustaz. Al-Quran ya. Penulisan Al-Quran pada KTI. Ya, Ustaz. Oke, ya, oke. Ya, Syakila atau tadi pemakalah pertama mungkin kita langsung praktek ini atau Pak Sarwan bisa menampilkan makalahnya. Kemudian Ustaz Abdu langsung mengomentari atau memberikan komentar, membenarkan atau menyalahkan, merevisi kira-kira ayat yang disampaikan dalam makalah Ustaz Sarwan ini benar atau tidak. Nah, kita akan adu ini, ya kan? Coba Ustaz Sarwan tampilkan, Ustaz Abdu sebagai asesornya akan mengomentari. Yang Oke. Ustaz. Ya itu tadi yang kita tulis makalah tadi. Mana makalah Maksudnya tadi dalam itu? bentuk Word, Ustaz. Iya sembarang Word, PDF. Yang penting tampil. Baru langsung Ustaz Abdul lihat disesuaikan dengan makalah apakah yang ditulis oleh Ustaz Sarwan ini sudah benar sesuai dengan KTI atau sedikit benar, setengah benar atau salah semua. Iya kan? Oke. Mana sudah tampil? Cantik. Mana anunya? Jangan bukan PowerPoint-nya, makalahnya, Word-nya atau PDF-nya. Kemudian kita langsung lihat ada Pak Abdul di sini, pakar teknik penulisan ini. Akan mengomentari apakah Al-Qur'annya salah atau benar atau 50-50. Mana sebentar Bang? Lama sekali. Ada masalah apa? Tunggu, Ustaz. Dia lagi nunggu. Perbesar sedikit. Dilihat di halaman berapa ayat pertama yang Anda kutip di sini. Perbesar juga sedikit, Oh itu oke. Ini yang pertama ya. Ini ayat pertama yang Anda kutip, halaman 8 ini. Stop. Perbesar sedikit. Perbesar sedikit. Karena Ustaz Abdul tadi tambah lagi besarnya. Siapa tahu ada, apalagi banyak yang pakai HP ya. Kalau pakai laptop kita ini enak, jadi enak. Oke, silakan Pak Abdul. Ada ayat sini, 2 ayat lagi nih. Ada dalam surah An-Nur, ada dalam surah Al-Lail. Silakan komentar Pak Abdul. Stop. Oke. Ayatnya benar atau dengan terjemahannya juga kalau perlu. Tadi ada juga dibahas dengan terjemahan. Silakan. Ya, Ustaz. Untuk penulisan saya kira ini mulai dari sebelum ayat sendiri itu contohnya seperti dalam yang mestinya QS An-Nur, kemudian surah garis miring, surah keberapa, kemudian ayatnya ditandai dengan titik 2. Titik 2 terus setelah titik 2 apa? Titik 2 spasi. Titik Spasi 2 dulu. Spasi kemudian ini kemudian untuk mungkin ayatnya perlu bisa memanfaatkan sebenarnya aplikasi Quran in Word itu cukup bagus. Cuma memang kalau umpamanya kalau tidak
tidak disupport dengan setting Arab, jadi bisa jadi seperti ini. Yang mestinya kalau standar itu tradisional Arabic, kemudian 16 poin saja. Ah. Oke, masih ada Kemudian yang mau untuk disampaikan Pak Abdu? Satu ayat saja dulu. Masih ada atau sudah cukup? sudah cukup mewakili, Mister, karena Bagaimana juga terjemahnya? contoh Bagaimana terjemahnya? Apakah kalau ada ayat tanpa terjemah atau bagaimana ini? Nah, sebenarnya bagus dengan terjemahnya supaya dipahami oleh pembaca, karena tidak semua oke, bisa oke, memahami artinya. oke, silakan Pak Sarwang. Bagaimana tanggapan Anda ini? Ya, Ustaz, sebenarnya ini saya hanya ambil di eh, apa kalau yang saya temukan di internet, Ustaz. Cuman memang memang kalau dilihat dari apa yang dikatakan dari Pak, memang banyak salahnya, Ustaz. Saya mungkin terjemahannya juga, Ustaz, saya tetap kasih masuk. So, memang banyak, Ustaz, kekurangannya. Ya. Kalau ada terjemahnya, kasih nanti footnote. Ya, Oh, ya, Ustaz. terjemahan Quran Kemenak tahun berapa yang Anda pakai? Ada yang halaman berapa itu dalam sebuah mushaf? Oke. Bagaimana Pak Sarwang, sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, kira-kira tulisannya yang benar bagaimana? Coba saya challenge ini kepada berapa orang ini semua? 13 orang. Coba tulis Quran Surah An-Nur ayat 53 yang benar. Sesuai dengan pedoman KTI. Nah, coba. Ya, mulai dari Pak Abdu sebagai pemakalah, Pak Sarwan, Ustazah Syakila, dan semuanya. Coba tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat Quran Stop, Surah An-Nur stop yang sharing saya, benar. Ustaz. Mau silakan, ya bisa di stop. Quran Surah An-Nur yang benar apa? Silakan. Yang Ayat bagaimana? berapa, Prof? Terutama surah ayat 53 tadi. An-Nur surah Nur ayat 53. Yang benar sesuai dengan pedoman KTI kira-kira apa? Kira-kira apa? Coba. Semuanya menulis di kolom chat. Oke, tulis sudah dapat nilai, yang tidak menulis tidak dapat nilai. Salah sudah dapat nilai, apalagi kalau benar sudah 2 nilainya. Tidak bisa keyboardku, Ustaz. Apa tak bisa keyboardnya? Tidak bisa keyboard aku, Ustaz. Tidak ada Arabnya, Ustaz. Bukan Arab, pakai transliterasi orang, pakai itu tulisan Indonesia aja, Nur, Nur apa, bukan aja Arab ini. Indonesia aja. Yang pakai di kolom QS chat, itu Ustaz. tadi dikatakan, ya kolom chat yang tadi dikatakan Pak Abdul pakai QS, namanya QS itu kan bukan bahasa Arab. Indonesia saja, transliterasi dan sebagainya. Coba, terutama Pak Abdul, Pak Sarwang, silakan. Yang lain juga ikut serta. Mana ini? Andi Miftahuddin, Wahidah, mana orangnya ini? Silakan. Adinda ke toilet. Silakan. Oke, Pak Abdu masih salah, Pak Abdu. Masih salah. Mohon maaf. Masih salah. 1, 2, 3, 4. 4 salahnya Pak Abdu. Masih salah. Muslimah masih 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 salahnya. Masih salah 4. Pak Rahmat masih ada 1, 2, 3, 4. Sekitar 4 juga. Pak Abdu juga masih salah juga. Masih yang kedua kalinya juga masih salah. Masih salah. Waduh, bagaimana ini? Dari kemarin-kemarin ini memang belum mengerti bagaimana menulis Al-Quran. Makanya metode penelitian tafsir itu atau Al-Quran itu penting memang. Ditambahkan dalam sebuah materi. Nah, bagaimana? Masih salah. Sudah berapa orang yang challenge? Abdu sudah 2 kali, ada yang masih 0. Berarti yang lain tidak ada nilainya nih. Saya tutup nilaiku ini, saya tutup nilai harianku. Tidak ada yang tulis. Sudah ada beberapa lagi. Pak Sarwan, salah. 1, 2.
Banyak salahnya 4, 5, banyak. Wahidah, lebih banyak lagi Wahidah. Fabdu, masih salah Fabdu. Abe, Fatur, 1, 2, Hmm. 4, 5, 6, 7. 7 kapan Fatur ini? Salah. Pak Abdu. Wah, masih salah lagi Pak Abdu. Masih. Hmm. Syakila. 2, 3, 4, 5, 6. 6 salahnya Syakila. Sama aja laki-laki dengan perempuan banyak salah. Ya, ada biasa pengetahuan, perempuan selalu salah, laki-laki selalu salah. Tidak ada. Di kelas ini sama-sama aja. Laki-laki perempuan salah aja. Nah, masih ada, Pak Rahmat, Pak Sarwam, Muslimah berapa kali coba Andi Miftahuddin. Belum paham semua ini, belum paham. Belum. Ayo. Sedikit lagi, tidak ada dapat nilai ini, tidak ada benar. Makanya ini pentingnya ini langsung praktek ini. Langsung praktek. Ayo. Nggak ada yang baca pedomannya. Harus dikhotamkan pedoman itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Dikhotamkan. Saya kalau D1, kalau D2, S3 ya, saya mengajar mungkin tafsir. Kalau khusus saya, kalau S1, saya mengajar di jurusan tafsir itu metode penulisan karya tulis ilmiah. D1. Itu mata kuliah yang saya ampuh memang. Kalau D1, di semester ini misalkan. Kalau di S2 ya tafsir, sesuai dengan jurusan saya. S3 juga ya tafsir, sesuai dengan jurusan saya. Al-Quran. Ayo. Aduh, subhanallah. Kalau begitu yang masih pusing, silakan lihat pedomannya halaman 100. Ya, kalau ada yang Ustadz, punya pedoman Oh, halaman 100, silakan Ustaz. halaman 100 yang punya pedoman KTI. Halaman 100. Iya, halaman 100 kalau tidak salah. Ya, saya masih ingat-ingat ini. Halaman bahkan ku ingat. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang punya pedoman KTI, saya ada di situ daftar singkatan. Saya search dulu mana itu pedoman KTI ku. Ini pedoman KTI ku. Oh iya, Ustaz. Oke. Ini Ada. halaman 100. Halaman 100 coba lihat ya, halaman 100. Daftar singkatan. 100 ya, daftar singkatan. Begini Pak Abdul. QS sudah betul ya. QS sudah betul. Pabdu juga garis miringnya, titik duanya sudah betul. Tetapi lihat bagaimana penulisannya ini semua, tabe. Contoh pertama misalkan yang pakai Al-Baqarah. Coba lihat, A-nya kecil atau besar, kapital atau tidak. Banyak tadi Kecil. tulisan An-Nurnya itu, ya kan? Tulisan An-Nurnya itu kapital. Tadi bahkan ada juga S-nya S kecil. Padahal QS itu besar, tanpa titik. Ada juga tadi pakai titik banyak. Termasuknya Sarwan tadi, banyak tadi. Oke kan? B-nya besar, Baqarah. Oke, titik 2, titik 2, spasi 4. Oke. Bagaimana kalau pakai alih? Ini ada tanda begini. Karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab, menggunakan pedoman transliterasi. Pedoman transliterasi itu halaman 95 dilihat, dan seterusnya. Halaman 95, halaman 100 coba. Bagaimana kalau huruf shad, S titik bawah, iya kan? H itu H titik bawah. Bagi kata panjang seperti tadi An-Nur, bukan U-nya 2. Tapi ini kalau ada kata panjang ya, U dengan garis di atas, U begini. Begitu ya. U. Kemudian An-Nur. Jangan bilang AN An-Nur, tidak. Jangan itu AN An-Nur. Saya berikan contoh. Al-Madinah. Mana yang sini ini Asyamsu. Jadi tulisannya AL baru S. Jadi tulisannya An-Nur, memang bacanya An-Nur, tetapi coba lihat hurufnya An-Nur. Alif dulu, baru lam, baru nun. Jadi harusnya pakai al. Walaupun nanti bacanya An-Nur, ya, dan seterusnya. Ini teori singkat ini. Coba. Sekarang saya
berikan challenge atau ronde kedua. Silakan tulis An-Nur yang baik dan benar. Pak Abdu yang terakhir sisa satu salah. Chatnya Pak Abdu yang paling terakhir masih ada salah satu. Tapi yang lain yang di atas, jangan begitu Pak Abdu, tambah salah lagi. Dua lagi salah tak yang terakhir ini. Yang kedua dari terakhir itu satu salah. Paling mendekati benar. Saprullah. Kalau Saprullah katanya U-nya garis di atas. Kalau pakai HP itu caranya mengetik U itu tekan lama. Kalau pakai HP. Makanya saya sangat menganjurkan dari kemarin-kemarin bagus itu kalau pakai laptop. Ya, kalaupun tidak, kalau pakai HP U itu U-nya tindih lama di keyboard Anda, ada itu pilihannya. Nah, cari U-nya yang ada garis atasnya. Kalau pakai HP. Wahidah, hampir benar, satu salah, dua salah. Wahidah sudah pakai transliterasi, tetapi dua salah. Syakila, hampir benar, masih ada dua salah. Daripada tadi, 6 salahnya Syakila, parah. Fatur, ingat Fatur, bukan Ain, bukan Ain ya, tetap AL, tetap AL ya, dan seterusnya. Belum ada benar deh, berarti saya gagal ini. Saya gagal. Ada yang mendekati benar. Ada garis plusnya, Ustaz. Ada garis tanda panjangnya. Iya, tapi di keyboard tidak bisa, Ustaz. Kalau Indonesia, coba titik lama. Tekan lama U-nya. Tekan lama U-nya. A-nya, iya. tidak bisa. Coba Ustaz, kalau ditekan lama, Ustaz. U-nya tekan lama. Kalau di keyboard. U-nya tekan lama. U-nya tekan. Yang benar sekarang adalah muslimah. Siti muslimah benar. 1 poin. 2 poin kalau benar. Itu yang benar, saudara-saudara. Anunya muslimah. Sebagaimana yang saya sudah share, kunci jawabannya adalah ini. Kunci jawabannya yang saya sampaikan ini. Dan kalau di akhir kalimat rata-rata itu sebagaimana firman Allah Quran surah An-Nur ayat 53, rata-rata itu akhir kata, kalau akhir kata pakai titik. Kecuali Anda tambahkan yang berbunyi titik 2. Yang berbunyi berarti titik 2. Ya, yang berbunyi titik 2. Begitu. Kalau tidak ada begitu, langsung saja titik saja kalau di akhir kata. Titik. Firman Allah dalam sebagai berikut dan sebagainya. Itu ya, ingat ya. Akhir-akhir kalimat itu akhir-akhir kata ingat. Kalau bukan titik, apalagi tanda tanya, tanda seru, titik 2. Itu harus ingat ya. Kalau di akhir kalimat. Kalau koma kan bukan akhir kalimat. Jadi itu. Jadi jangan sampai ada. Kalau rumusan masalah. Kalau namanya rumusan masalah, pertanyaan, jangan pakai titik. Pakai apa? Tanda tanya. Ya kan? Tanda tanya juga itu sudah mewakili akhir kata. Atau akhir kalimat. Begini ya. Pak, saya belum puas ini. Belum puas. Lanjut. Belum puas. Siap. Coba. Surah Ibrahim ayat 10. Quran surah Ibrahim ayat 10. Coba. Quran surah Ibrahim ayat 10. Coba. Quran surah Ibrahim. Ada yang bertanya sebelum saya berikan soal. Kenapa tadi? Siapa tadi bertanya? Bagaimana caranya dikasih tanda-tanda itu, Ustaz, yang di atas yang di atas U tadi? Pakai apa dulu nih? Pakai laptop. Pakai laptop. Laptop. Iya. Oke, ada 2 caranya. Ya, cara pertama dulu. Cara pertama masuk ke insert. Insert investigasi alias gosip. Bukan itu ya. Masuk ke sini. Insert. Masuk di simbol. Di sini simbol, masuk di more simbol, bukan batu-batu, tapi more simbol. Di sini ini banyak simbol. Cari ini U, I, Z, di bawah A, cari di bawah lagi, di bawah terus. Kasih masuk insert. Dan kalau itu dulu manual. Secara manual dulu, itu cara pertama. Hitung dulu. Ya kan, dan seterusnya. Di situ kita masuk. Kalau mengetik, ya. Dan seterusnya. Surah Ibrahim ayat 10. Ayat 10. Quran surah Ibrahim ayat
10. Surah keberapa lihat sendiri. Biar surah, surah sendiri. Bagaimana cara terserah. Mau pakai Google, pakai Al-Quran terserah. Gampang aja itu. Iya, iya kan. Quran surah Ibrahim ayat ke-10. Coba. Oke, ronde pertama yang juara adalah muslimah. Iya, dia aja memang di sini perempuan yang muslimah deh. Yang lain tidak muslimah. Kalau laki-laki, mana ini yang paling sendirinya Islam ini laki-laki ini? Mana ini? Mana ini Islam Aduh, ini? Ustaz. Salah. Hadir, Dia Ustaz. tombol Islam, dia tombol salah juga. Aduh, bagaimana? Tidak ada bahkan tadi nu kirim Zaki. Tidak ada di. Su- Sudah tadi, Ustaz. Tapi tidak dibaca. Iya kan, tapi berarti salah. Yang benar. Syakila, Salah, Ustaz. masih ada salahnya Syakila. Masih ada salahnya Syakila. Syakila. Aduh, bagaimana saudara-saudara? Siapa lagi? Mana Syakila? Saya Ustaz. Wahida, salah. Salah semua. Islam juga salah lebih-lebih. Tidak ada rahmat salah. Tidak. Salah. Apa juga? Ingat, kalau mau Hanya tahu banyak. dulu transliterasi yang benar, harus dulu benar tulisan Arabnya. Harus dulu benar tulisan Itu betul nih, bro. Arabnya. Jangan tebak-tebak, bagaimana tulisannya ya? Bagaimana tulisannya ya? Kalau pakar bahasa maki enak. Iya kan? Seperti Al-Quran maki memang jurusan tafsir ki memang ditahu ke bagaimana tulisannya. Oke, itu enak. Tapi kalau tidak tahu jangan kira raba-raba. Lihat ki memang, makanya tadi ya mau lihat mushaf, mau lihat internet terserah. Bagaimana tulisannya itu surah Ibrahim. Bagaimana tulisannya Ibrahim itu? Lihat dulu. Teks Arabnya dulu benar. Kalau benar teks Arabnya, maka memungkinkan transliterasinya benar. Tapi kalau salah teks Arabnya, Anda tidak tahu atau Anda meraba-raba atau Anda bilang orang gaul ke SOTTA, itu bahaya itu SOTTA itu. Maka pasti salah transliterasinya, salah. Kita ini karya tulis ilmiah, tidak ilmiah itu orang kalau secara tebak-tebak aja atau SOTTA tidak ilmiah. Namanya karya tulis ilmiah. Oke. Bagaimana? Pada ronde kedua ini yang benar adalah Pak Abdu. Ini. Itu yang ditulis Pak Abdu. Itu yang benar. Itu yang benar. Yang lain dia salah. Sakila copy paste gini. Copy paste gini pasti. Sampai tidak ada yang benar Pak Abdu. Tidak. Yang Pak Ciptanya tahu Pak Abdu. Bagaimana Pak Abdu? Pak Ciptanya tahu. Jadi aku bagi dua nilai ini. Tidak ada pasti copy paste gini. Ustaz, copy paste. Ini Pak Abdu. Anda bilang Pak Abdu copy paste. Sudah. Dibungkus. Dibungkus. Sudah. Pak. Jadi Duluan saya, Pak. Yang benar adalah menangis Mas muslimah. Menangis lagi. Tidak apa-apa, Ji. Ada di pundaknya Zaki. Sebagai sandaran. Iya kan? Ya, kalau Syakila mau menangis silahkan. Ada pundaknya Zaki yang menjadi sandaran katanya. Iya. Aduh. Siap, Pak. Siap beda Syakila. Ngapain Syakila? Siap beda. Itu namanya nih itu sinyal-sinyal itu dari Zaki itu Syakila. Mau sama namanya Zaki, Syakila, itu ada SY, ada Z. Luar biasa. Ya. Oke, coba bedeng. Saya belum puas ini, belum puas. Satu lagi. Banyak sekali salah. Satu kali ketik langsung benar. Begitu. Ya, satu kali ketik langsung benar. Coba bedeng. Quran surah Al-Ma'un ayat ketiga. Quran surah Al-Ma'un ayat ketiga. Araital ladzi yukadzibu biddin. Surah Al-Ma'un ayat ketiga. Surah Al-Ma'un ayat ketiga. Coba. Khusus ini Al-Ma'un, poinnya 2 kali lipat. Saya ulang, khusus ini Al-Ma'un, poinnya 2 kali lipat. Tapi 1 kali kesempatan. 1 orang saya hanya beri kasih kesempatan 1 kali. Kalau 2 kali ini batal. Ya. Oke. Jadi
baik, harus teliti baik-baik. Saya berikan waktu 2 menit lah, 2 sampai 3 menit. Jangan dulu, jangan dulu baik-baik. Kalau ragu-ragu jangan dulu. Jadi masing-masing di antara 15 orang ini, 14-15 orang ini satu kesempatan saja, ya. Tapi saya berikan nilai plus ini double nilainya nih, double, double. Nilainya 2 kali lipat ini. Oke? Kalau benar langsung 1 kali, maka dia benar. Oke. Oke. Oke, Pak Abdul sudah yakin ini Pak Abdul ya? Ayat berapa, Prof? Ah, Ustadz, ayat berapa? Ayat ketiga. Ayat ketiga. Oke, sebentar kita komen ya. Nanti benar semua baru kita komen. Nanti semua. Oke, hanya 1 kali kesempatan. 1 orang, 1 kesempatan. 1 orang, 1 kesempatan. Oke, sudah berapa masuk? 3, baru 3 masuk. Belum bisa buka kolom chat saya ya. 4, 5. Nanti di kolom chat saya cukup 14, baru saya buka. 7, di kolom chat saya sudah ada 7 Ada tertulis warna merah. pokoknya. 8, sudah 8 warna merah. 9, saya belum buka, saya belum buka. Saya belum buka. Saya belum klik itu kolom chat itu. 9, 9 inbox yang masuk. Oke. Bagaimana? 1 menit lagi? Masih ada beberapa belum. Oke, di 10 warna ya, 10 ini di kolom chat. Katanya 10 inbox masuk. Oke. Serama saya. Oke, 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 oke. Oke, sudah 11. Masih ada 3 orang yang saya tunggu ini. Setengah menit lagi. Kalau habis waktu berarti kita tutup. Nah, bagaimana? Siapa kira-kira paling yakin benar di sini? Kira-kira siapa? Insya Allah saya yakin, Ustaz. Oh, Pak Abdu bagus ini sebagai pemata Allah, ini bagus ini sebagai mantap-mantap Pak Abdu. Namanya juga Pak Abdu itu ahli tafsir ini, jadi luar biasa memang. Doanya dari orang tuanya memang Muhammad Abdu. Nama yang saya suka memang ini beliau. Oke, lanjut. 11 ya, yang lain tidak ada itu. Oke, saya keep ini bungkus. Dibungkus itu. Ya. Kalau kita belanja di Alfa itu kalau dibungkus itu dibayar itu. Ya, dimakan nih, dibungkus nih. Oke, kita lihat satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketik ya. Ada lagi tambahan ya. Astagfirullah. Tiba langsung. Atau jaringan tahu ah. Oh, dari tadi. Oh, Saya cari Al-Ma'un. Ustaz. Tidak ada garis atasnya. Makanya besok minggu depan jangkit pakai laptop. Pakai laptop Saya tidak ada bagus. koma. Coba, sudah yakin ya? Sudah 12 orang ini ya? Ya, Prof. Ya, Ustaz. Belajar nanggap kini Zoom ini sebagai cermin salia. Pergi ya, cermin di Zoom. Syakila. Pergi perbaiki jilbabnya apa dan sebagainya. Ini bukan cermin ini Zoom ini. Iya, bercermin dia nunya. Mas Zoom. Orang mas Zoom dia mas cermin. Apa lagi pembelaan lo? Apa lagi pembelaan lo? Ini moderator ya. Oke. Oke, saya buka ya. Oke, kita buka. Oke. Yang pasti salah dulu ya. Yang pasti salah itu Muslimah. Ahmad Zaki. Oke, itu dulu. 2 orang ini pasti salah karena tidak ada tanda kutipnya. Oke. Kemudian yang pasti salah berikutnya itu adalah Adinda. Itu 107.2 pakai spasi baru 3. Ya, sama juga ini Miftahuddin. Ya, pakai spasi itu. Ya. 107.2 pakai spasi. Pakai spasi. Rahmat Faisal juga salah langsung. Syakila juga kasih spasi itu. Kalau Sarwan tak balik, banyak sekali spasinya. 107 langsung titik 2. Ya. Ingat titik 2 itu tidak pakai spasi, misalkan sebagai berikut, langsung titik 2. Sama dengan titik itu, ya. Berbunyi langsung titik 2 tanpa spasi. Sama itu kalau bukan titik dalam kalimat tidak ada bilang spasi dulu baru titik, tidak ada. Ya. Sarwan kelewatan yang kelewatan spasinya. Oke, itu yang pasti salah. Saprullah juga sama dengan Sarwang ini, lebay spasinya. Ini namanya bit
bid'ah ini dalam menulis Al-Quran ini. Nah, ini namanya bid'ah dalam penulisan KTI. Karena kurang-kurangnya itu tambah-tambahi. Bagaimana yang lain? Yang lain. Coba kita lihat yang lain. Oke, yang pakai M kecil itu salah. Yang besar, yang benar adalah M besar. Coba lihat. Sebenarnya ini mungkin Anda benar, tetapi secara aspek penulisan, oh sorry. Tidak ada yang benar. Mau maaf, tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Betul enggak? Coba kita lihat di kolom pedoman KTI. Al-Ma'un itu pakai alif atau pakai huruf ain? Al-Ma'un. Alif atau ain? Pakai Alif Ain, hamzah ya? Alif ain. ain, atau ain? ain, Apa ain, Ustaz? ain, Ain Ain. kan? Oke, ain. ain ya. Coba lihat. Silakan amati perbedaan ain dengan hamzah. Coba lihat. Bagaimana perbedaan hamzah dengan ain? Kalau Ain itu ke bawah ki Ustadz. Kalau Hamzah itu ke atas kita tanda kutipnya. Bagus. Berarti benar kisah Tidak yang ya Anda Ustadz. tulis. Bagus. Makanya saya bilang dari tadi, challenge-nya ini double. Karena pakai huruf ain. Ya kan? Kalau pakai koma biasa, itu hamzah itu al-maun. Al-maun. Tapi ini ain al-maun. Ain. Ya. Ah. Berarti tidak ada yang pakai koma begini kan? Tidak ada kan? Berarti apa? Semuanya Salah. Salah. semuanya salah. Astagfirullah. Kasih Dajar deh. diskon. Diskon. Ramadan itu biasa Pak. Kalau ada diskonnya, Pak tuh. Apalagi di Ya, Ramayana. Ya. Oh, Kalau itu ada promo betul. kan, beli satu gratis satu atau Sama diskon maksudnya 50%. Ustadz begitu kan. Itu mau bilang mungkin maksud Anda benar, tapi teknik penulisannya salah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah akbar. Begitu ya. Kenapa Wahidah? Pegang-pegang kepala. Pusing atau mengantuk atau apa ini Wahidah? Saya mau dengar suaranya dulu Wahidah ini. Kenapa? Mana suaranya? Mana suaranya Wahidah? Mahalnya suaranya. Oh, suara perempuan adalah aurat. Oh, begitu. Iya, Ustaz. Oh, iya. Ada Hmm. Ustaz. Kenapa? Kenapa tadi pegang-pegang kepala? Pusing atau mengantuknya atau sudah yang pendek, tutup yang pendek kalau begitu deh. Kalau malas nih Tidak, semua. tidak Ustaz, Naik lagi ke tidak, rekaman kalau. Kenapa yang tidak pegang-pegang kepala tadi? Kenapa? pusing Ustaz. Tidak pusing. Kenapa pusing? Pusing kepala berdi. Kenapa? Ya, begitu Ustaz, koma atas bawah ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sarwang, siapa nih temani cerita Sarwang ini? Subhanallah. Zaki juga Bapak suka bilang cerita-cerita. itu Kita belajar pedoman dia cerita-cerita. Ini Sarwang juga nih cerita. Coba lihat. Cerita. gini. Challenge Sama baru teman sudah minta mama 3 kali mau. Kalau dalam bahasa Dende. Arab itu tidak itu benar mi. Sudah mi. Padahal saya dalam niatku saya ini yang benar ini sebentar biar tidak ikut final atau biar tidak revisi makalah minimal sudah dapat amines. Apalagi kalau bagus makalahnya, istilahnya amines mina dapat. Luar biasa itu amines min. Belum pikir itu kalau kuliah kehadirannya, belum pikir kuliah kalau keaktifannya dan sebagainya, subhanallah bisa bertambah. Tapi karena tidak ada, tidak jadi. satu Kututup kali juga lagi anuku, Pak. kututup anuku, asesmenku. Ayo Pak Janjiku, satu kali kututup. lah Pak ya. Tidak ada mi 3 kali mu cukup mi. Apalagi kepada perempuan 3 kali. Kau sakilah 3 kali mau kasih kesempatan gagal terus. Saya tuh jarang-jarang ada cewek ku kasih 3 kali kesempatan. Yuhi. Ini salah terus. Nasakati terus hatiku karena salah terus. Bagaimana ini? Agak Ini tuh. sakit ketawa-ketawa ini teman. Serius nah. Sakilah turun dulu itu Sakilah. Oh Zaki. Apa itu? Oh, Saki, mau ke Saki. Tuh, nanti gue ke bawah. Siapa nih teman cerita Saki? Kasih tampilkan itu orangnya, tampilkan itu orangnya teman cerita, tampilkan. Kusuruh itu kembali ke materi pertama, kosong, kasih suruh ke sumpah. Tidak di. Siapa di Tidak, samping ada Pak? tamu saya tadi, tabe. Oh, ada tamu. Ya, oke paling. Oke, subhanallah. Oke, kita masuk lagi materi dulu sedikit.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Biasanya itu masing-masing dosen masuk 7 kali dengan melengkapi pertemuan ke-8-nya itu adalah final. Final ya. Finalnya. Tapi masalahnya saya lihat yang saya dapat 8 langsung makalah ini. 8 langsung makalah. Biasanya itu tak 7 aku dapat. Ini barunya lagi nih berapa tahun ini. 8 langsung. Berarti di mana nu dapat ujiannya, finalnya? Nah, kalau begitu jika memungkinkan silahkan minggu depan sebagai pertemuan ke-7 itu langsung 2 makalah. 2 langsung makalah. Kemudian pertemuan ke-8-nya, nah disitulah minggu untuk final. Atau apakah revisi makalah atau finalnya nanti dilihat. Bagaimana kesepakatan kami dengan dosen pertama, ya. Nah, dan seterusnya. Berarti jika memungkinkan bolehlah ya minggu depan, apalagi berkaitan itu kaitannya minggu depan ya. Kalau tidak salah jangan dulu. Pak Rahmat itu kalau tidak salah ini ya terjemah ya, tafsir terjemah takwil ya. Mana Pak Rahmat? Iya Ustaz. Kalau tidak salah kita duluan ya. Pak Abdul Ustaz. Oh Ya, begitu, tukaran, begitu, Ustaz. enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau begitu Pak Rahmat nanti dengan siapa nanti tafsir Tarbawi? Siapa satu itu langsung 2 ya. Viva. Saya Ustaz. Oh ya, betul. Langsung 2 sebagai pertemuan ke-7. Nah, pertemuan ke-8-nya itu adalah minggu untuk final atau ujian akhir semester. Oke, insya Allah. Oke, berbicara tentang kosam. Ya, kosam itu terdiri dari 3 huruf dasar, kof, sin, dan mim. Ya, bisa juga maknanya kismun. Kosam, kismun. Itu sakar kata semua. Kalau kismun itu artinya kalau dalam dunia akademik itu ini seperti Anda, jurusan atau konsentrasi. Kismun itu bahasa Arabnya, kismun. Saya kismun tarbiyah. Ya, saya jurusan tarbiyah, misalkan begitu. Pendepai. Nah, gitu ya, kismun. Kenapa orang Arab kismun kosmun, kosam ya, kismun kosam, beda-beda tipis. Berarti ada hubungan maknanya ini. Kenapa sumpah itu dikatakan kismun? Sakar kata dengan kismun atau jurusan atau bagian. Kismun itu artinya pembagian, kategorisasi. Karena ketika orang bersumpah, dia sudah mengkategorikan, sudah mengkapling. Saya akan begini. Tujuannya begini. Dia sudah peta-peta. Contoh, ya. Ada orang sumpah misalkan dari dulu. Ahmad Zaki, kalau saya lulus cum laude di UIN, saya akan misalkan puasa 3 hari. Misalkan puasa 3 hari. Berarti Anda memberikan kismun, jurusan atau pembagian bagi diri Anda untuk melakukan puasa. Ya kan? 3 hari. Coba hati-hati dalam bersumpah nanti. Sebelum kita nanti melihat sumpahnya Allah atau sumpahnya manusia, hati-hati. Jangan bersumpah dengan memberatkan diri Anda. Kalau Anda bilang, saya akan bersumpah 3 hari, itu enteng. Ya, jangan bilang saya akan bersumpah 1 bulan untuk berpuasa. Atau cuma 3 hari, tetapi Anda bilang 3 hari berturut-turut. Ada kata berturut-turutnya. Itu bahaya itu Pak Patur, ya, Ustaz Patur. Sekiranya kalau perempuan bagaimana? 2 hari puasa langsung haid. Berarti batal. Ya kan? Kalau laki-laki 2 hari puasa, kemudian hari ketiga sakit, tipes. Yang 4, ya kan? Berarti mengulang lagi dari pertama. Itu namanya jangan bersumpah dengan sumpah yang memberatkan Anda. Sehingga syaratnya sumpah bagi manusia, sebelum kita lihat bagaimana itu syaratnya sumpah dalam Al-Quran atau Allah bersumpah bagaimana, itu minimal ada 3. Yang pertama, sumpah manusia hanya didasarkan oleh Allah. Wallahi, demi Allah. Ya kan? Hanya demi Allah, boleh juga menambahkan Rasul. Demi Allah dan Rasulnya. Silakan, yang buang air kecil, silakan. Demi Allah dan Rasulnya itu boleh. Atau demi Allah saja.
Oke? Kita laki-laki, perempuan bersumpah hanya demi Allah. Tidak boleh bilang demi nenekku, demi bapakku. Tidak boleh bilang begitu. Demi mamaku. Tidak boleh begitu. Apalagi kalau lagu itu, Zaki, ya, Sarwan, Fatur, demi cintaku padamu. Tidak boleh begitu. Tidak ada bilang begitu-begitu. Tidak boleh. Kalau Bugis Makassar itu terkadang ada sumpahnya. Kandala-kandala kak. Iya kan? Kandala-kandala metal. Itu juga jangan itu. Sumpah pocong. Ada juga Yang bagaimana di sambal swear di sambal geledek. Kenapa Dinda? yang mana dibilang Kenapa? kandala-kandala ke Ustaz? Apa yang Oh kandala-kandala ya, itu kandala-kandala? Adinda, Adinda, orang apa Dinda? Orang Bugis, Pak. Oh, Bugis. Kalau orang Makassar, begini tuh artinya kandala. Begini Tangannya, tangannya orang tangannya. kalau kata Oh, tangannya. tidak berfungsi tangannya semua. Artinya tak begini, cacat ki tangannya. Tidak bisa menulis. Kebebasan orang kalau begini tidak bisa menulis, ya kan? Oh, Tidak bisa memegang dan sebagainya. Itu namanya kandala. Istilah orang yang bersumpah atau orang yang berjanji dan seterusnya bahwa kalau saya lakukan itu kandala-kandala Kak, saya rela tanganku begini. Itu. Ya, berarti dia tidak boleh juga. Suwer disambar geledek, sambar geledek. Tidak ada geledek itu, yang ada halilintar ji atau halilintar petir dan sebagainya. Oke, dan seterusnya. Itu ya. Jadi kita hanya bersumpah demi demi Allah saja. Yang kedua, sumpah yang benar dalam Al-Qur'an itu adalah hanya nuansa kebaikan, nuansa ibadah. Tidak boleh sumpahnya melanggar kejahatan. Ya kan? Demi Allah sampai hari kiamat kita baku bombe. Tidak boleh begitu. Ya kan? Muslimah. Kalau tidak masuk minggu depan demi Allah saya bombe Anda. Tidak boleh begitu. Bombe kan itu bukan kebaikan, bombe. Merusak silaturahim, tidak boleh begitu. Ya, saya pernah punya saudara tante ya dua orang tante dia bersumpah demi Allah biasa begitu memang ya kalau orang bersaudara apalagi perempuan dan sebagainya apalagi ada masalah masalah enteng sebenarnya tapi dibesar-besarkan dan sebagainya bersumpah begitu demi Allah sampai hari kiamat bukan ke saudara. Wih, padahal saudara kandung ini adik kakak bukan ke saudara. Dan seterusnya bagaimana kalau begitu ada bilang baik maki berapa tahun maki itu tidak baku bicara tidak. Tidak mau saya langgar sumpahku. Kalau orang Bugis Makassar bagaimana? Saya tidak mau menelan ludah sendiri. Iya kan? Oh, iya. Bagaimana kalau begini? Bagaimana? Andi Miftahudin. Kalau ada kasus begini Andi Miftahudin, bagaimana penyelesaiannya? Saya tadi sudah berikan bayangan. Bagaimana penyelesaiannya Andi Miftahudin? Kalau ada orang begini, asalkan ada tantemu begini, bagaimana caranya Anda menyelesaikan? Hmm. Ya. Tidak jadi sumpahnya. Tidak jadi, betul. Anda harus Karena tanggalkan. bersumpah Sumpah Anda batal. untuk kebaikan saja. Sumpah Anda batal, tidak sah. Tidak sah. Yang ketiga adalah sumpahnya itu kalau ada kezoliman di dalamnya, tidak sah. Saya akan begini, saya akan pukul diri saya 100 kali kalau saya lulus menjadi magister SMAG. Jangan bersumpah menzolimi diri sendiri atau menzolimi orang lain, tidak boleh. Ini pernah terjadi pada masa Nabi, ada seorang sahabat ketika itu melakukan adegan yang menggemparkan kota ketika itu. Dia sementara berpuasa, kemudian dia sementara telanjang dada, laki-laki, tidak pakai baju. Kemudian jam 12 siang, ini padang pasir ini ya, padang pasir. Bukan di Kutub Utara, di padang pasir jam 12 siang, tengah hari bolong. Kemudian dia tanpa alas kaki, tanpa ada topi, tidak ada naungan juga di atasnya. Dia istilahnya menyiksa diri sendiri di tengah-tengah padang pasir. Kemudian dilaporkan kepada Nabi. Dipanggil itu orang. Ada apa ini sahabatku? Apa yang dilakukan? Puasa kayak Rasulullah. Saya tinja. Nah, bahasa Jermannya itu tinja. Ya. Atau bernazar. Atau berjanji, bersumpah. Kalau begini, Alhamdulillah Allah kabulkan doaku. Apa sumpah Anda? Saya akan berpuasa sambil membuka baju saya, sambil
tanpa naungan di siang hari bolong, di tengah hari bolong. Oke. Apa kata Rasul? Puasa itu adalah kebaikan. Lanjutkan puasa Anda. Memperlihatkan aurat, jangan. Tutup, pakai baju Anda sendiri. Itu melanggar prinsip-prinsip kebaikan. Memperlihatkan aurat kan. Kemudian apa lagi? Tanpa naungan di tengah padang pasir. Padahal Anda punya rumah. Masuk ke rumahnya. Ya, pergi bernaung dalam rumahnya. Apalagi siang-siang ini. Panas ini. Dalam rumah lagi kita panas. Apalagi Anda tanpa naungan. Ya kan? Nah, karena itu menzolimi diri Anda. Apa kata Rasul? Batal yang kedua, sah yang pertama. Berarti sekarang lanjutkan puasa Anda sampai maghrib. Pakai bajunya dan silahkan sambil buka puasa. Silahkan beristirahat di rumahnya. Jangan zolimi diri sendiri. Itu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena begitu, ya. Itu sumpah. Kalau Allah bersumpah bebas. Ya. Allah bersumpah bebas. Bisa bersumpah dengan dirinya sendiri, dengan bisa bersumpah dengan atas nama makhluk. Tapi ini pertanyaannya, kenapa Allah bersumpah demi makhluk? Kenapa kita kenapa kita dilarang bersumpah dengan makhluk? Ada lagi orientalis itu ya, ada orang lagi yang salah-salah itu bilang-bilang, tidak adilnya Allah, ya, dia bisa bersumpah demi makhluk. Kita manusia tidak bisa bersumpah dengan makhluk itu tadi ya, disambar geledek, ya kan, demi nenekku, tidak bisa. Tidak bisa kan? Kenapa Allah bisa? Kita tidak bisa. Curang katanya, tidak adil katanya. Kalau ada pertanyaan begini, bagaimana jawabannya? Coba, yang saya belum pernah dengar suaranya. Dipa, Maharani. Ini penyanyi nih. Maharani Mahalini. Apa jawabannya, Dipa? Diva penyanyi. Kalau ada bilang begini, katanya berarti Allah tidak adil kalau begitu. Dia nalarang ki puasa demi makhluk, tapi dia nalarang ki bersumpah demi makhluk, sementara dia bersumpah dengan makhluk. Bagaimana ini? Iya kan? Bagaimana, Dipa? Bagaimana jawabannya itu? Kalau ada orang kafir atau orang munafik yang bertanya Anda begini, bagaimana? Anda kan istilahnya calon master agama ini. Calon master pendidikan ini. Iya kan? Pendidikan Islam. Nah, jadi bagaimana ini? Bagaimana, Dipa? Bagaimana jawaban Anda? Kalau ada yang bertanya begitu, tidak adilnya Allah, masa bersumpah, baru kita nalarang, baru kita nalarang, baru dia melakukan, iya kan? Bagaimana itu? Apa hikmahnya itu? Bagaimana, Diva? Silakan. Apa hikmahnya? Kurang tahu kayaknya Ustaz. Tidak tahu. Oke. Saprullah. Saprullah ini sementara menghayal ini pasti tahu ini, berpikir ini orangnya. Silakan jangan ke WC. Saprullah, apa jawabannya Saprullah? Kalau Allah tidak adil, katanya. Ada itu pertanyaan-pertanyaan begitu di masyarakat? Kita bilang ada. Allah itu bebas berjanji. Mau pakai bebas berjanji. Itu cocok nih. Kita kan tidak bebaskan, tidak adil lah. Dia mau bebas. Kita prasyarat janji tadi Ustaz. Contoh dong. Dia kan harusnya beri contoh atau apa? Bagaimana Saprullah? Karena menggugurkan prasyarat sumpah tadi. Kan harus menyebut Allah. Kan, Ustaz. Oke. Ada yang lain bisa berkomentar? Bisa. Terima kasih Pak Saprullah. Apakah Pak Abdu, Pak Ibu Muslimah, atau Hasmira mungkin, Miftahuddin, Wahida, Adinda, Fatur, Sarwan, Zaki. Ustaz Zaki dari pesantren ini, pasti ustaznya pesantren ini pasti bisa menjawab ini. Ustaz Zaki ini, banyak anak santrinya ini, kiai ini, kiai. Kalau saya kodon tiai, saya kan tidak ada pesantren jadi tiai ji. Tiai. Kalau Ustaz Zaki ya pembina pesantren berarti dia kiai. Bagaimana jawabannya? Kalau ada santri tak bilang begitu, yang kikandato kina. Kalau ada santri tak bilang begitu, berarti dia kreatif mau berpikir. Jangan kikandato apa ini sembarang datanya ini kandato itu jawabnya begitu, tidak sama begitu sekarang. Ada HAM. Atau Pak Abdu mungkin sebagai orang yang kita tuakan di sini bisa menjawab kenapa itu Allah sumpah begitu? Tidak adil dong. Atau apa hikmahnya itu? Kenapa begitu? Ini pertanyaan tidak main-main karena langsung 2 pertanyaan dijawab, ya kan?
Ada tadi bertanya tentang waktu, ada tadi bertanya tentang kepada makhluknya. Nah, langsung itu berhubungan kan waktu juga itu bukan Allah. Ya kan? Pengertian itu makhluk gampang. Makhluk itu adalah selain Allah. Berarti kalau begitu, selain Allah apa? Ya kan? Langit berarti bumi dan seterusnya. Yang penting bukan Allah. Itu salah satu definisi dari alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alamin atau alam semesta pengertiannya adalah selain Allah. Berarti semuanya. Bakteri itu bukan Allah, makhluk. Oke, kalau begitu, kenapa Allah bersumpah begitu? Demi waktu, demi makhluknya, demi apa? Kenapa kita tidak boleh? Tidak boleh begitu. Tidak adilnya, nabatahasi ki. Abdu, Muslimah, Saprullah, Adinda, Asmirah. Sudah Mideh, gue jawab Mideh. Daripada menunggu 5 menit. Bengongi. Ya, Ustadz, Ustaz Muslimah. Apa jawabannya? Menurut Anda? sedikit. Ustadz, coba jawab saja. Karena Kenapa? mungkin seperti ini, Ustadz. Kenapa kita tidak boleh bersumpah selain Allah? Karena sumpah yang kita sebut selain Allah itu sesuatu yang tidak bisa memberikan kita apa-apa. Sesuatu yang tidak bisa memberikan kita pembuktian atau kekuatan. Sedangkan Allah itu kita tahu bahwa Allah adalah pencipta dunia dan seisinya yang mengatur segala yang ada di muka bumi. Mungkin seperti itu, Ustaz. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti Bersumpah dengan dia waktu, Ustaz. iya bersumpah dengan makhluknya, waktu kah atau Eh, buatin, Karena buat zaitun, malam, ya Allah. ya buat kalau sebulan. mungkin dari bersumpah karena waktu, mungkin itu menjadi penekanan bahwa eh, manusia terlalu banyak yang lalai, terlalu banyak yang menyia-nyiakan waktu luang sampai tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mungkin seperti itu, Ustaz. Allah bersumpah demi makhluk, tujuannya adalah kita melihat keutamaan makhluk itu. Ya, kita lihat karakter makhluk itu. Kenapa Allah bersumpah demi malam? Oke, berarti kita harus mengambil banyak manfaat malam itu bagaimana? Duha, waktu, apalagi buatin. Kenapa bukan Allah bersumpah demi pisang, ya kan? Demi durian, demi mandike, ya kan? Kenapa Allah begitu? Demi zaitun, jadi demi buatin, buat zaitun. Kenapa itu? Lihat di situ. Berarti Allah nanti menekankan apapun yang Allah sandarkan selain dirinya untuk bersumpah, itu ada penekanan manfaat di dalamnya. Ada hikmah di dalamnya. Nah, nanti kalau ditanya, kalau begitu waktu apa hikmahnya? Itu banyak manusia yang tidak sampai waktu. Termasuk ini tadi. Yang satu tadi ditunggu semua, tidak ada yang masuk. Apalagi Ustaz Zaki, sibuk dengan santrinya, tidak ada masuk. Semoga minggu depanku dong. Saya melihat ini 5 pertemuan, 6 pertemuan, anu, belum pi kompak untuk pas tank on time semua, belum pi kompak. Siapa tahu dengan pertanyaannya, dengan materinya juga Ustaz Sarwang ini tentang waktu, ya kan? Siapa tahu minggu depan dan seterusnya. Atau bukan hanya pelajaran studi Al-Quran, pelajaran studi-studi yang lain dan sebagainya. Siapa tahu, sudah kembali on time dan sebagainya, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kenapa itu Allah berfirman ya dalam surah Al-Mujadalah itu ayat 10 ayat 11 tentang majlis ilmu ya. Allah akan menangkat ada itu hadis ayatnya yarfa'illahu alladhina apa itu amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Allah akan meninggikan orang yang berilmu dan beriman ya. Tetapi Berilmu. sebelum ayat itu betul sekali. Tapi sebelum ayat tersebut ada yang katanya ya fafsahu fil majalis. Majalis itu dalam bahasa Arab terambil dari kata jalasa. Jalasa artinya duduk. Duduk. Duduk ya. Telah duduk. Duduk. Betul. Majelis berarti tempat duduk. Makanya kita ini Anda sementara Zoom, Anda belajar di kelas itu jarang itu orang belajar berdiri terus selama 2 jam, capek itu. Itu namanya upacara.
ya kan? Kecuali pelajaran outdoor, mungkin juga sekali-sekali kita melantai. Kenapa Allah mengatakan itu majlis dari kata jalasa? Dalam bahasa Arab, duduk itu selain jalasa, itu bahasa Al-Qur'annya bisa juga qa'adah. Sebagaimana firman Allah surah Ali Imran, ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Qu'udan itu juga artinya duduk. Qu'udan. Qa'ada artinya duduk. Apa bedanya? Apa bedanya? Itulah bahasa Arab ya. Ingat, tidak ada kata dalam bahasa Arab yang sinonim. Sama-sama duduk tapi beda. Ingat ya, Syakila dan semuanya, namanya orang duduk itu dua posisi. Ada dari berdiri orang duduk, ada orang dari baring ke duduk. Ya, orang dikasih bangun. Baru dia duduk, itu namanya jalasah. Ketika orang yang berbaring atau setengah baring, kemudian dia disuruh duduk, dikasih bangun, tidak langsung itu orang, kalau dikasih bangun orang langsung, setiap berdiri. Tentara jika apa begitu, ya kan? Dikasih bangun, pasti duduk dulu. Itu namanya bahasa Arabnya jalasah. Tapi kalau ada orang berdiri, disuruh duduk, tidak boleh dikatakan ijlis. Tetapi kita dalam bahasa Arab, qu'udan. Qu'udan. Makanya bagus itu kalau di pesantren, seperti di pesantren kami di Al-Imam Asim itu, kalau staid itu bukan lagi staid kiaman julusan, bukan lagi julusan. Ini Ustaz Saki ini nanti bisa mengkaji, bukan lagi julusan. Kiaman tetapi langsung qu'udan. Qu'udan. Itu bedanya. Apa tadi? Kalau qu'udan itu orang yang berdiri disuruh duduk. Kalau julusan orang yang baring disuruh duduk. Ayo. Orang yang duduk posisinya begitu, Ji. Kalau bukan dari atas, dari bawah. Kenapa majelis ilmu diambil dari kata jalasah? Majelis ilmu yang Nabi dikatakan dari kata jalasah. Jalasah apa tadi itu? Dari baring ke duduk. Ya, bukan dari berdiri ke duduk. Kira-kira apa hikmahnya? Jalasah. Majelis ilmu Nabi itu begitu. Kenapa bukan dikatakan maq'ad? Maq'ad ilmu, tempat duduk ilmu Nabi. Kenapa dikatakan majelis ilmu Nabi? Ada mungkin bisa menebak ini. Saya sudah menggambarkan ini, sebenarnya yang ingin saya sampaikan ini sangat sangat halus ini. Tetapi saya tidak enak untuk menyampaikannya karena ini sama di hadapan saya ini guru-guru semua ini, guru-guru besar, guru-guru senior, ustaz-ustaz pesantren di sini, ya kan? Kira-kira apa kira-kira maknanya yang ingin saya sampaikan itu? Yang tersirat yang saya maksud apa itu kira-kira? Ada yang bisa bantu saya? Coba 5 menit sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Kira-kira apa ya maknanya? Apa kira-kira? Pak Abdu, silakan. Bersuara selain mic-nya, silakan. Waktu kamu Ustaz. Majelisnya. Ulang Ustaz, apa tadi? Iya. Oh, Pak Saprullah mau angkat tangan, silakan. Silakan Pak Saprullah. Apa kira-kira? Mungkin maknanya begini Ustadz, orang yang dari posisi baring menuju ke tempat-tempat majelis ilmu. Orang yang santai-santai kayak bang di waktu rumahnya tuh datang ke masjid, datang ke majelis ilmu. Berarti berdiri lagi dong. Berdiri lagi dong kalau begitu. Dah sampai di kelas atau baru duduk lagi, berarti duduk lagi. Kalau begitu duduk berarti maq'ad, qu'udan, berdiri ke duduk, berdiri dulu lagi. Mungkin orang yang belajar lagi Ustaz. Jawabannya begini. Itu sahabat Nabi. Kalau misalkan sudah tahu bagaimana majelis Nabi, ya kan? Kalau bukan pas masuk atau bahkan sebelumnya masuk, itu saking lamanya menunggu Nabi, apakah ini penafsirannya lama menunggu berarti bisa saja sahabat yang cepat sekali datang. Sama sekarang kita kalau pergi di Mekah Madinah, kalau pas azan itu Anda mau masuk ke Masjidil Haram, ditutup itu, di luar makin sholat, apalagi musim haji ya ditutup makin. Ya kan? Paling-paling setengah jam sebelumnya masuk imam makin supaya dapat tempat pas di Ka'bah. Begitu pula sahabat, ada majelis Nabi, banyak orang ini mau datang ya. Mungkin dia saking cepatnya datang, dia lama menunggu, ya. Atau mungkin dia datang cepat, tepat waktu, tetapi Nabi mungkin namanya Nabi itu kan sebagai sosok figur ya, 01-nya Mekah dan Madinah ketika itu, mungkin di tengah jalan ada yang tanya ke Nabi, mungkin di tengah jalan ada Nabi langsung berdakwah dan sebagainya, sehingga ada saja halangannya dan sebagainya, ya.
Walhasil, ketika itu sahabat saking lamanya menunggu Rasul, itu Nabi ditunggu oleh sahabat, sahabat dalam keadaan setengah baring. Jadi misalkan di Masjid Nabawi, wih, mana nih Rasul ini? Ya, Nabi itu sementara sahabat itu mungkin dia sementara sandar-sandar sedikit di lantai, ya kan? Ada lantai ya, apa namanya dulu di tanah atau setengah baring, setengah standar ya kan? Ada itu namanya duduk-duduk yang sedikit duduk-duduk setengah baring begini ya kan? Ada duduk-duduk begitu. Saking lamanya, kemudian datang Nabi. Dari baring begini, datang Nabi, datang Nabi. Diperbaiki duduknya. Itu dikatakan majelis. Bukan ada Nabi, ada Nabi. Dari berdiri langsung duduk. Itu bukan majelis. Itu mak'ad. Dari berdiri, ada Nabi. Lari, berdiri, duduk. Itu mak'ad. Yang benar bagaimana sahabat ketika itu? Ada imam di dalam, lama-lama, Nabi. Sementara duduk atau capek duduk, mungkin sementara setengah baring atau sandar-sandar duduk begini, bagaimana? Ada Nabi, diperbaiki duduknya. Majlisnya itu. Ya, Ahmad Zaki, apa yang ingin saya sampaikan ini Ahmad Zaki? Kira-kira, apalagi ini calon-calon guru-guru hebat di depan saya ini, ya kan? Apa kira-kira ingin saya sampaikan ini? Ini sebenarnya halus sekali cara aku ini, tapi dari kemarin-kemarin mau saya sampaikan, tetapi tidak jadi-jadi. Tapi karena ada yang mau bertanya, ada yang bertanya tentang ini, oke, tepat ke momennya. Apa maksudnya, Zaki? Zaki, apa yang ingin saya sampaikan, Yes, Zaki? Tas. Apa maksudnya ini yang saya sampaikan? Apa clue-nya itu? Apa saya? Jadi mungkin sebelum Ustadz masuk, kami semua sudah menunggu di room. Jadi kuudan bukan julusan. Julusan bukan Bagus. kuudan, tabe terbalik. Begitu, harusnya begitu. Di pesantren tak juga terapkan juga yang begitu-begitu dan seterusnya. Itu supaya dapat barakah namanya. Barakah. Oke lah, kecuali misalkan tak Pak Abdul rapat apa dan sebagainya. Yang penting berniat Ki. Saya ingat sekali saya S1. Nah, kalau di pesantren kan ketat Ki juga. Kita kalau di pesantren dulu masih ada pemukulan dan seterusnya ya. S1 kalau S1, S2, S3 kan bebas makin kan. Saya ingat sekali S1, S2, S3 satu kali aja terlambat. Satu kali aja terlambat. Dan satu kali ya alpa. Itu satu kali alpa karena bocor ki bang motor saya. Dan saya jauh sekali jalan cari keliling-keliling. Dan ketika itu guru Tak Wahab di Mangkoso yang masuk. Nah, itu di satu kali alpa saya. Kemudian satu kali terlambat. Itu pun S3 Pak baru terlambat. Karena ketika itu saya sementara dari jam 7 itu antri di rumah sakit gigi. Mau cabut gigi memang. Saya terlambat setengah jam. Saya datang 10.30, harusnya jam 10 masuk. Itu pun di rumahnya Pak Kiai ketika itu, Ketua MUI Makassar. Dan karena beliau itu punya karomah, subhanallah, tanpa memegang begini-begini dia langsung, saya kaget, tidak nama Raika. Padahal beliau itu kalau kita terlambat 1 menit saja, jangankan 5 menit, 1 menit saja terlambat, tak dicorek maki atau dimarahi maki. Tapi alhamdulillah, saya itu hari saya terlambat 30 menit, tapi karena beliau mungkin melihat diri kami, atau dia juga memiliki karomah, langsung bilang, betul itu nak, namanya sakit gigi itu satu cobaannya, dicabut pih. Oh ya kan, langsung saya kaget, saya tidak minta izin, saya juga tidak mau juga memperlihatkan begitu pegang-pegang begini. Luar biasa karomahnya beliau ini, betul-betul kiai ini. Dia tahu bahwa saya dari cabut gigi dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Itu saya sampaikan supaya mendapatkan barakah ya, berkah dan sebagainya. Kita pernah lihat waktu ada hadisnya, hadis sholat Jumat itu yang biasa kita dengar. Kalau khotib sudah berdiri di mimbar, bagaimana itu hadisnya Ustaz Miftahuddin? Pernah kita dengar hadisnya? Kalau yang perempuan jangan ditanya karena tidak pernah sholat Jumat. Sholat duhur di kalau perempuan. Miftahuddin pernah kita dengar anunya hadisnya itu Pak Abdu, Pak Patur yang laki-laki, Pak Sarwan pernah kita dengar hadisnya kalau khotib sudah berdiri di atas mimbar maka dia tidak lagi dicatat lagi oleh siapa? Apa? Oleh siapa lagi? Malaikat. Oleh malaikat. Padahal hadir jakit kan? Kenapa tidak dicatat ke malaikat? Kami absennya, Karena malaikat, iya kan ditutup absennya oleh malaikat dan malaikat juga mau dapat ilmu.
mau dapat ilmu. Nah, begitu. Kalau masuk Mianuta, apalagi dimulai ya, dan seterusnya, baru ki datang, mungkin hadir ki di Monef. Kasih hadir dia ki di absen, gampang. 100% jika diranta, oke mi, gampang mi itu. Tetapi masalahnya, saya khawatir barakatnya itu kurang karena dikasih alpaki malaikat. Kalau saya juga semacam sakit hati kalau nak kasih alpaki malaikat karena kita tonji salah. Ah, itu yang ingin pendekatannya. Ya kan? Kalau di UIN oke kasih hadir Ki. Insya Allah ini 100% hadir. Ada yang izin apa oke saya kan gampang itu. Saya itu kalau mengajar ya terakhir Pi baru ku absen. Yang terlambat oke lah dan seterusnya. Ya, tapi kalau malaikat yang kasih al-pagi wallahu a'lam bissawab. Ya kan? Betul tidak mempengaruhi ijazah kalau malaikat tetapi mempengaruhi surga neraka lebih parah. Ya kan? Berkah namanya barakah Ustaz Abdul dan semua ya Ustaz Zaki dan sebagainya ada namanya barakah. Saya ingat sekali, sudah lebih 2 menit ini ya, sudah deh. Nanti Pi, berbicara tentang kosam atau metodologi penelitian, masih ada pertemuan minggu depan. Wah, sudah lebih 2 menit ini. Saya paling paling tidak ini nih kalau Ustaz. mengambil waktu Anda 2 menit ya. Padahal saya masuk tepat waktu. Iya. Kenapa? Ada mau menyampaikan? Ada yang memberi saran atau apa dan Mau sebagainya. Syakila, apa lagi? Mau izin Ustaz. minggu depan mau menikah? Mau apa? Iya. Akikah? Alhamdulillah. Bukan Mau Ustaz apa? kan ini ada kegiatan status kayaknya minggu depan itu tidak ada jaringan jadi tidak sempat ikut mungkin di perkuliahan minggu depan karena di hari Di mana? Sabtu Di mana itu? Di mana kegiatan ada tak ada perjalanan jaringan? Ustaz. Hari Minggu, bagaimana hari Minggu? Ahad. Bisa hari Minggu Ustaz tapi tergantung dari teman-teman kalau teman-teman setuju. Atur saja, atur saja. Nah, kita mau atur. Oke lagi kembali Ahad seperti yang kemarin kalau setuju, atur. Kalau tidak apa boleh buat, kita yang izin. Ya, atur yang mana baik. Kalau Yes. namanya wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam sebuah urusan. Saya terima beres, ya. Sabtu atau hari Ahad Ustaz. yang penting dimusyawarahkan. Nah, oke, kalau mau karena masalahnya pertemuan minggu depan itu istilahnya pertemuan penutup nih. Pertemuan penutup 2 makalah. Sudah itu kita lihat bagaimana asesmennya, penilaiannya, evaluasinya, tertulis atau lisan atau dua-duanya atau berbasis makalah, revisi atau kolaborasi ketiganya nanti kita lihat sesuai dengan bagaimana arahan dan diskusi kami juga dengan dosen yang berikutnya. Oke, Ya, Ustaz. demikian dari kami. Mohon maaf kalau saya mengambil waktu Anda 4 menit dari yang semestinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita bertemu karena Allah, tentunya juga kita juga berpisah karena Allah. Kalau ada kebenaran, itu tentunya dari Allah. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan ragu. Jangan ragu ya, kalau itu kebenaran dari Allah. Tetapi kalau ada kekhilafan, kesalahan, itu adalah atas dasar kekurangan dari yang bernama Muhammad Irham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Terima Terima kasih kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, oke.